Halo semuanya, apa kabar guys? Masih semangat untuk mempersiapkan diri UTBK di 2021 ya? Oke, ketemu lagi dengan kakak Kak Toto. Kali ini kakak akan mencoba mengajak kalian untuk sedikit mengintip ya, spoiler soal-soal UTBK 2021 Sosiologi. Nah, soal-soal ini kakak yakin keluar di dalam UTBK 2021. Kayak gimana sih kak? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita tengok. Setelah masuk dalam geng Nero, perilaku Arum menjadi garang dan sewenang-wenang terhadap siapapun yang ditemuinya. Nah, di sini ada kalimat setelah masuk geng Nero ya. Setelah masuk geng Nero. Nah, perilaku Arum menjadi garang dan sewenang-wenang terhadap siapapun yang ditemuinya. Nah, fenomena tersebut merupakan bentuk penyimpangan sosial yang disebabkan oleh. Nah, kita lihat deh ya. Kita lihat ketika ada informasi bahwa Arum menjadi garang dan sewenang-wenang itu setelah masuk geng Nero. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebelumnya Arum tidak seperti itu. Mungkin sebelumnya Arum baik-baik saja. Barulah setelah gabung dengan geng Nero dia jadi garang dan sewenang-wenang. Nah, ini penyimpangan sosialnya disebabkan oleh apa ya? Kalau kita lihat kalau yang A, sosialisasi yang tidak sempurna itu berarti ketika apa yang diterima oleh si Arum tidak ada yang tidak sempurna. Misalnya keluarga bilang A, ternyata di lingkungan dia yang lain bilang B. Nah, jadi tidak sempurna. Kemudian kalau anomi itu lebih ngomongin ke ketidakjelasan norma ya. Jadi norma yang tidak jelas. Nah, di sini ketika tadi kata kuncinya adalah setelah bergabung dengan geng Nero, berarti bisa dikatakan bahwa geng Nero itu tidak baik. Makanya ketika si Arum itu bergabung dengan geng Nero, dia ikut-ikutan nggak baik. Nah, penyimpangan seperti ini disebabkan oleh yang D, ya, subkultur menyimpang atau budaya yang menyimpang. Nah, di sini yang dimaksud dengan budayanya menyimpang adalah budayanya si geng Nero tadi ya. Kalau pelabelan kan dia cap ya. Di sini tidak ngomongin masalah cap. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah dodol ya. Subkultur menyimpang karena kultur atau budayanya geng Nero yang menyimpang. Oke, kita lanjut nomor 2. Seorang hakim menuntut anaknya sendiri karena melanggar hukum. Seorang hakim menuntut anaknya sendiri karena anaknya melanggar hukum. Kasus tersebut dapat menimbulkan konflik status. Nah, yang namanya konflik status, Dek, itu kan ketika seseorang dalam hatinya itu terjadi konflik batin akibat dari statusnya dia. Di sini, statusnya adalah seorang hakim. Ketika dia menuntut anaknya yang melanggar hukum, maka di dalam diri seorang hakim ini pasti akan ada konflik batin. Sebagai seorang hakim, dia harus menghukum anak. Tapi ketika dia sebagai seorang ayah, dia bingung. Dia pengen membela anaknya. Nah, artinya apa? Si orang ini bingung apakah dia harus jadi hakim, apakah dia harus jadi ayah. Nah, kalau gitu berarti jawabannya bisa menimbulkan konflik status ketika kalau yang A bukan. Karena ini ngomongin masalah konflik batinnya si hakim. Kalau yang B, hakim berpatokan pada aturan hukum, ini tidak menimbulkan konflik status. Kalau yang C, konsekuensi anak yang melanggar hukum, betul. Anak yang melanggar hukum itu harus dihukum. Tapi ini kan kasusnya yang konflik status adalah diri sang ayah. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang dodol ya, Dek. Sebagai seorang ayah ingin membela anaknya. Jadi artinya pada saat sang hakim harus menghukum anaknya, itu sebagai hakim, status dia sebagai hakim, tapi status dia sebagai ayah kan jadi bingung, anaknya sendiri mau dihukum. Nah, itu namanya konflik status. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Komunitas berpagar atau gated community sudah marak di perkotaan. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di komplek-komplek perumahan yang pagarnya tinggi-tinggi nih ya. Nah, masyarakat yang tergabung dalam komunitas tersebut biasanya memiliki tingkat privasi yang tinggi. Pagar rumah yang tinggi menunjukkan adanya sekat sosial dan sikap individualisme pemiliknya. Oleh karena itu, hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya sulit terjalin. Nah, di sini nih, kata kuncinya di sini. Hubungan sosial dengan lingkungan
sekitarnya sulit terjalin. Kira-kira dampak negatif perubahan sosial tersebut itu apa? Nah, kita lihat karena tadi kuncinya adalah bahwa adanya komunitas berpagar menjadikan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar tidak terjalin, maka jelas dampaknya adalah hubungan antar individu, hubungan antar masyarakat menjadi memudar, kan gitu. Maka dari itu kalau yang A terjadi marginalisasi, kurang pas. Muncul tindak kriminal, juga kurang pas. Pudarnya solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial itu kesetia kawanan. Nah, sepertinya ini yang paling cocok. Karena dikaitkan dengan ilustrasi soalnya adalah hubungan dengan lingkungan sekitar tidak terjalin. Berarti kesetia kawanan antar masyarakat di situ tidak terjalin, berarti menjadi pudar ya. Jawabannya yang paling pas adalah C. Gampang ya. Jadi kakak kasih saran saat mengerjakan soal sosiologi yang mungkin soalnya panjang-panjang, cari kata kunci. Di mana kata kunci itu biasanya akan mengarah langsung pada jawaban D. Oke? Sekian saja dari kakak, semoga bermanfaat. Apa yang kita bahas semoga besok benar-benar keluar. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Bastian dan Pak Miftah atas kesempatannya. Sore ini teman-teman, saya akan membawakan soal pamungkas biologi ya. Semoga soal pamungkas ini bisa membantu teman-teman saat nanti mengerjakan soal UTBK. Ya, apa saja itu? Mari kita lihat. Oke, untuk soal nomor 1, ini soal materi genetik ya teman-teman. Soal materi genetik ini beberapa kali ya, terutama di simulasi 8 ini soalnya hampir sama. Nah, di sini diketahui ada segmen DNA, CAT, bla 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 bla. Kemudian pertanyaannya, jika berlangsung sintesis protein dengan menggunakan segmen DNA di atas, berapa jumlah asam amino maksimal yang menyusun satu molekul polipeptida? Nah, teman-teman, kita lihat kata kuncinya di sini ya. Proses sintesis protein, di mana kita diminta untuk menghitung asam amino. Nah, tahapan sintesis protein sendiri, coba kita ingat dulu dari sini ya. Tahapan sintesis protein ada 2, skripsi dulu baru berdasi gitu ya. Tahapan yang pertama namanya transkripsi. Transkripsi ini proses apa? Proses pembentukan DNA, di mana DNA ini nanti dia akan mencetak RNA duta atau messenger. Nah, ini dia duta, perwakilan dari si bos ya, ngebawa pesan dari si bos. RNA duta atau messenger atau biasa kita namakan sebagai kodon ya. Sedangkan proses yang kedua adalah translasi. Translasi atau proses translate, artinya menerjemahkan. Menerjemahkan siapa? Menerjemahkan RNA duta yang terbentuk ya. Karena di sini ada perintah dari si bos. Nah, diterjemahkan RNA ini nanti akan diterjemahkan menjadi bentuk asam amino. Gitu, teman-teman. Nah, artinya untuk menghitung jumlah asam amino, kita harus tahu dulu yang dinamakan RNA-nya. Ya, kita lihatnya dari RNA-nya untuk kode asam amino ini. Nah, ditanya kemudian di sini untuk satu molekul polipeptida. Untuk satu molekul polipeptida, teman-teman, satu molekul polipeptida itu yang seperti apa? Satu molekul polipeptida itu kalau ketemu start, nah ini dia mengawali ya, maka dinamakan start codon, sampai berakhir ketemu stop codon. Stop codon dinamakan stop karena di sini dia nggak melambangkan asam amino lagi. Nggak ada lagi kode yang sesuai dengan asam amino, nggak mengekspresikan asam amino gitu ya. Nah, start codon ini apa? Start codon adalah A, U, G. Stop ini apa? Ada 3 macam untuk stop. Depannya U semua ya. UAA, UAG, dan UGA.
Nah, ini tadi kan yang diketahui adalah RNA duta atau messenger ya, AUG, UAA, UAG, UGA ini. Padahal di sini yang diketahui adalah DNA-nya. Berarti harus kita ubah menjadi bentuk DNA. Nah, adenin komplemennya dengan siapa, teman-teman? Oke, di sini ada hal yang perlu diingat ya. Untuk DNA memiliki basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin komplemennya dengan timin, pasangannya sama timin ya, sedangkan guanin dia berpasangan dengan sitosin. Pada RNA, teman-teman, adenin, guanin, sitosin, urasil. Anak gadis suka usil gitu ya. Jadi kalau RNA dia punya urasil. Adenin dengan urasil, guanin selalu dengan sitosin ya. GC, guanin selalu dengan sitosin. Nah, di sini AUG berarti adenin komplemennya dengan siapa? Kalau di DNA timin ya. Urasil komplemennya dengan adenin ya. Guanin komplemennya dengan sitosin. Nah, ini yang UAA ini berarti urasil komplemennya dengan adenin, adenin komplemennya dengan timin, timin gitu ya. Berarti untuk UAG adenin, urasil, sitosin. Untuk UGA, adenin, sitosin, dan timin. Gitu ya. Bisa dimengerti ya. Jadi dilihatnya dari sini teman-teman. Ya, kalau RNA karena nggak punya timin, maka adeninnya komplemennya dengan urasil. Kalau ada urasil berarti kita ubah menjadi adenin. Gitu. Nah, berarti untuk satu molekul polipeptida ini kita cari dulu startnya. Cari dulu startnya. Startnya apa? TAC. Nah, kita cari TAC. Ini bukan TAC, ini bukan. Nah, di sini. Nah, ini dia melambangkan satu asam amino. GGA. Ini dia juga melambangkan satu asam amino. GAC. Ini ya. Ini juga ada asam aminonya. Berarti 1, 2, 3, 4. ATT. Awas hati-hati. ATT ini dia masuk ke dalam stop ya. Sehingga ATT tidak membawa asam amino. Ya, jadi dari satu polipeptida ini yang terbentuk adalah 4 asam amino, gitu ya. Yang dinamakan satu polipeptida ada satu start dan satu stop, gitu ya teman-teman. Oke, kakak lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 2, soal ini mengenai jaringan tumbuhan ya teman-teman. Mirip dengan soal ambis. Teman-teman yang offline bisa buka buku ambisnya ya, cocokin sama ambis mandiri biologi nomor 8. Nah, di sini soalnya, ruas pada tanaman tersebut dapat semakin bertambah karena adanya aktivitas dari jaringan. Oke, ini kan kata kuncinya ruas ya, berarti ini membicarakan mengenai letak. Nah, meristem berdasarkan letaknya ada 3 macam. Meristem apikal, lateral, dan interkalar. Meristem apikal ini adalah meristem yang dia letaknya ada di ujung. Ada di ujung. Nah, karena dia letaknya di ujung, maka pertumbuhannya ke atas dan ke bawah. Hasil pembelahannya akan seperti ini. Sedangkan meristem lateral ini letaknya ada di samping, yang nanti efek pembelahannya yang menyebabkan batang semakin melebar. Ya, contohnya pada kambium. Pada kambium. Kemudian untuk interkalar ini dia di antara ya. Di antara apikal dan lateral. Kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Interkalar itu ada di ruas ya. Ini ciri dari interkalar, dia ada di ruas batang Graminaceae. Graminaceae. Graminaceae ini adalah famili dari rumput-rumputan. Rumput-rumputan gitu ya. Nah, ini adalah ruas-ruas batang dari tanaman tebu di mana di sini dia akan bertambah ya. Ukurannya akan memanjang karena aktivitas dari meristem interkalar. Itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini mirip dengan soal yang di buku simulasi 1 ya, nomor 21. Pertanyaannya adalah begini teman-teman. Yang di sini ya, untuk kisi-kisi yang di sini yang ditanya adalah bagian submukosanya, fungsi lapisan submukosa pada bagian duodenum.
Nah, duodenum apa? Duodenum ini adalah bagian dari usus halus, ya, yang dia bentuknya seperti pipa, anatominya seperti ini ya. Ada 4 lapisan, lapisan serosa, kemudian lapisan muskuler, ya, yang terdiri dari otot-otot ini, kemudian lapisan submukosa dan lapisan mukosa yang terakhir. Nah, kita bahas ya. Lapisan duodenum ada 4. Lapisan pada duodenum. Yang pertama ada lapisan serosa. Lapisan serosa ini dia letaknya paling luar, ya. Dia berfungsi untuk mengurangi gesekan antar organ. Paling luar ya, mengurangi gesekan karena kan pada usus biasanya terjadi gerak peristaltik ya, sehingga ada gesekan di situ. Nah, untuk mengurangi gesekan itu lapisan serosa ini dia berfungsi sebagai pelumas. Kemudian yang kedua ada lapisan muskuler. Lapisan muskuler ini dia terdiri dari serabut otot, teman-teman. Serabut otot ini dia bisa menggerakkan villi, ya. Dia berfungsi untuk menggerakkan villi, ya, menyebabkan gerakan pada villi. Villi itu apa? Villi itu jonjot usus, ya, jonjot yang ada di usus. Nah, ketika villi ini bergerak akan menimbulkan gerak peristaltik yang ada pada usus supaya makanannya bisa geser ya, bisa masuk peristaltik. Nah, kemudian yang ketiga ada lapisan submukosa. Di lapisan submukosa ini banyak ditemukan kelenjar Brunner. Kelenjar Brunner dia berfungsi untuk menghasilkan getah yang bersifat basa, menghasilkan getah atau sekret atau cairan yang bersifat basa. Nah, jadi enzim yang ada di usus halus itu teman-teman dia bekerja optimal pada pH basa. Nah, sebelum dari usus kan makanan di lambung, di mana lambung punya pH asam sehingga harus dinetralkan. Jadi ketika makanan dari lambung masuk ke dalam usus itu disambut sama ini ya, sama getah yang berasal dari kelenjar Brunner itu. Kemudian lapisan yang keempat ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini dia letaknya paling dalam, ya, berfungsi sebagai pembatas antara isi saluran dan jaringan. Gini ya teman-teman. Jadi mukosa itu dia nggak cuma sebagai pembatas sebenarnya ya, dia juga berfungsi untuk membantu usus dalam menyerap juga ya. Oke, nah yang di sini yang diminta adalah submukosa. Submukosa karena tadi banyak getah dari kelenjar Brunner yang basah, maka dia berfungsi untuk menetralkan kimus. Kimus itu makanan yang sudah dalam bentuk setengah bubur gitu ya, yang masuk dari lambung ke usus, sehingga jawabannya yang A untuk soal nomor 3. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kakak lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini juga mirip dengan soal ambis ya, nomor ambis terbimbing nomor 8 nomor 11. Ini mengenai jaringan tumbuhan. Pertanyaannya adalah struktur berikut ini merupakan pasangan yang tepat antara jaringan dan asal meristemnya. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai meristem berdasarkan letak, nomor 4 ini yang ditanyakan berdasarkan asal. Berdasarkan asalnya ada 2 jenis, ada meristem primer yang dia berkembang atau berasal dari jaringan embrional, jadi dia ada sejak embrio. Yang kedua namanya adalah meristem sekunder. Kalau meristem sekunder ini dia berkembang dari jaringan dewasa. Jaringan dewasa yang remeristematik. Maksudnya apa? Jadi jaringan dewasa itu kan karena dia sudah dewasa, jadi dia nggak berkembang lagi. Tapi ini dia berkembang lagi, maka dinamakan remeristem. Meristem kan aktif membelah ya. Nah, ini dia aktif membelah meristem itu. Re itu kan artinya kembali gitu ya. Jadi dia membelah kembali, aktif membelah kembali. Contohnya apa? Meristem sekunder ini contohnya adalah cambium,
vaskuler, kambium yang berkaitan dengan xilem dan floem. Nah, oke, kita bahas dari yang meristem primer ya. Meristem primer atau nama lainnya adalah promeristem, ada 3 macam. Protoderm ini teman-teman, nanti dia akan berkembang, akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Sedangkan prokambium akan berdiferensiasi salah satunya menjadi jaringan pengangkut, xilem dan floem. Nah, xilem dan floem di sini kan juga ada vaskuler, Kak. Ini juga xilem dan floem. Nah, yang membedakan kalau jaringan embrional ya, ini dia akan ngebentuk xilem primer dan floem primer gitu, teman-teman. Nah, prokambium ini di sini dia juga akan berdiferensiasi menjadi stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat terdiri dari xilem, floem, kambium, dan empulur gitu ya. Nah, sedangkan pada meristem dasar di sini akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Gitu ya. Oke, kita masuk ke sini pembahasan. Xilem primer kambium vaskuler, salah ya. Xilem primer itu adalah prokambium. Xilem sekunder kambium gabus, salah, harusnya adalah kambium vaskuler. Nih ya di sini ya. Kambium vaskuler dia nanti akan membentuk xilem sekunder dan floem sekunder gitu. Untuk stele, nah ini dia berasal dari prokambium ya, sehingga jawabannya yang C. Kenapa yang D salah? Karena ini harusnya adalah meristem dasar, epidermis dia berkembang dari protoderm. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi jaringan meristem berdasarkan asalnya ada 2, primer dan sekunder, yang nanti masing-masing akan berdiferensiasi, akan mengalami maturasi atau pendewasaan menjadi bagian-bagian tertentu. Oke, nah soal nomor 5, ini mirip dengan soal ambis mandiri nomor 7, 10, dan 14. Ada jaringan. Ini anatomi dari daun ya, teman-teman. Pertanyaannya adalah bagian yang berfungsi untuk mencegah menguapnya air. Ya, kita edit sedikit. Dari daun ke atmosfer serta pelindung dan pembatas antara jaringan tumbuhan serta secara berurutan. Oke, kita lihat anatomi dari daun. Jadi yang ditunjuk nomor pertama ini adalah kutikula, teman-teman. Kutikula ini dia bukan jaringan ya, tapi lapisan lilin. Terus gimana Kak ngebedain antara nomor 1 sama nomor 2? Kalau nomor 1 ini dia nggak ada selnya. Kalau nomor 2 karena ini jaringan dia ada selnya ya. Sel itu biasanya ada titik-titiknya gini ya. Titik-titiknya adalah inti selnya. Nah, lapisan lilin ini dia berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ya, mengurangi penguapan. Nah, untuk yang kedua itu adalah epidermis, teman-teman. Epi itu artinya atas, jadi dia jaringan yang letaknya di paling atas sehingga dia berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya serta pembatas dengan jaringan yang lain, sehingga jawabannya yang A, ya. Sedangkan yang ditunjuk nomor 3 adalah jaringan tiang, yang ditunjuk nomor 4 adalah bunga karang, yang ditunjuk nomor 5 adalah stomata. Gitu. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Semoga beruntung di UTBK 2021 ini bisa mengerjakan dengan baik dan soal yang kita bahas sore ini bisa bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Mif dan Pak Bastian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menunggu berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat siang adik-adik. Untuk persiapan UTBK yang sedang berlangsung, Kakak sekarang mau bahas tentang soal pamungkas, yaitu mata pelajaran sejarah. Apa aja sih soalnya? Yuk, kita langsung aja ke nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 di sini, di bawah ini yang merupakan hasil peradaban Beksan Hoabin yang dibawa melalui jalur timur oleh bangsa Papua Melanesoid adalah. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui dulu Beksan Hoabin itu peradaban apa. Nah, Beksan Hoabin adalah peradaban zaman batu.
Nah, berasal dari mana peradaban Baeksan-Hoabin ini? Itu berasal dari lembah Sungai Mekong di Vietnam. Nah, kemudian kapan keberadaan peradaban Baeksan-Hoabin ini? Nah, keberadaan Baeksan-Hoabin ini masuk ke Indonesia itu diperkirakan sekitar 10.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau kita lihat dari masa masuknya ke Indonesia, ini sekitaran di masa Mesolitikum atau zaman batu Madya. Nah, peradaban Baeksan-Hoabin ini bermigrasi ke Indonesia itu melalui 2 jalur, yaitu jalur barat. Jalur barat itu melalui apa? Melalui wilayah Vietnam, kemudian dia ke Thailand, kemudian dia ke Semenanjung Malaya, Semenanjung Melayu, lalu kemudian ke Indonesia Barat. Nah, kalau jalur barat ini dia membawa kebudayaannya itu ya berupa fable. Kebudayaannya berupa fable. Fable itu kapak genggam Sumatera ya, atau kapak genggam Sumatera. Nah, selain fable, dia juga membawa kebudayaan kapak pendek. Dan alat-alat tulang. Nah, kemudian yang ke jalur timur. Nah, yang melalui jalur timur mereka melewati daerah dari Vietnam, kemudian mereka ke Taiwan, kemudian mereka ke Filipina, baru masuk Indonesia Timur. Nah, berbeda sama kebudayaan yang dibawa sama jalur barat, kebudayaan yang dibawa ke Indonesia bagian timur itu berupa flags dan alat serpih. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah A, flex ya. Oke, lanjut nomor 2. Verpligte leverenti adalah kebijakan ekonomi VOC yang berarti. Nah, untuk menjawab ini kita harus mengetahui apa itu VOC dulu. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost Indische Compagnie atau perusahaan dagang Hindia Timur. Nah, ini dibentuk pada tahun 1602 oleh pedagang-pedagang Belanda untuk menghindari adanya persaingan sesama pedagang Belanda. Nah, VOC ini
saat berkuasa di Indonesia, mereka menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi terhadap rakyat-rakyat Indonesia. Nah, apa aja kebijakan ekonominya? Kebijakan ekonomi yang pertama disebut dengan kontingenten. Kontingenten adalah penyerahan wajib atau pajak wajib berupa hasil bumi. Nah, jadi rakyat diwajibkan untuk membayar pajak. Pajaknya itu bukan berbentuk uang, tetapi berupa hasil bumi kepada VOC. Kemudian yang kedua adalah Verpflichte Referentie. Nah, apa pengertiannya? Pengertian Verpflichte Referentie ini adalah penjualan atau penyerahan hasil bumi kepada VOC dari rakyat ya. Penjualan atau penyerahan hasil bumi kepada VOC dengan bayaran yang ditetapkan sama VOC. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga adalah Hongi Tikten atau pelayaran Hongi. Nah, Hongi Tikten ini adalah pelayaran yang dilakukan VOC untuk mengawasi perdagangan rempah. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, itu ekstirpasi. Nah, ekstirpasi adalah penebangan tanaman rempah liar. Artinya di sini liar itu tidak terdaftar ya dalam catatan VOC, agar VOC itu dapat mengatur mengatur hasil panennya gitu. Jadi supaya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit juga, supaya VOC itu bisa mengatur harga pasar. Jumlah rempah. Oke, yang kelima terakhir adalah Reanger Stelsel. Adalah budidaya kopi untuk wilayah Priangan. Nah, itu dulu